ilmu tauhid lah. Nomor 13, ilmu tauhid mengajarkan wajib percaya dengan adanya Allah. Ilmu tauhid mengajarkan wajib percaya dengan adanya Allah dan wajib mengikut dengan yang diperintahkan Allah. Di dalam kitab lah kami dikatakan wajib percaya dan adanya Allah, di mana adanya pulang kayak kejar udah bilang. Nah, jadi kita perlu kaidah lah satu jalan. Ilmu tauhid mengajarkan percaya dan adanya Allah. Jadi kaidahnya isbatu wujudillah wa tahaqquq biyakin, menetapkan ada Allah. Nah, di mana meletakkannya? Di batin, sudah di batin. Watahakuk begitu, dan membenarkannya bil yakin, tetapkan adanya, benarkan dengan yakin. Jadi adanya mana, di mana, di batin atau di hati, terserahlah. Kenapa dikatakan adanya di hati? Hati ini raja, ini raja lah. Bila hati itu baik, ya Nabi semua akan baik. Bila hati itu rusak, bakalan semua jadi rusakan gitu. Ini hadis lah. Jadi itu hati itu ada raja. Jadi dalam ilmu tauhid wajib mempercaya adanya Allah. Kaidahnya isbatu wujudillah, tetapkan adanya Allah. Mana menetapkannya? Di batin atau di hati? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dirinya, terutama kepada Nabi Adam, karena Nabi Adam manusia yang pertama di bumi. Pada waktu itu Nabi Adam gelisah, ada karuan nih, seorang aja di bumi. Diambillah dari tulang rusuk Nabi Adam, dijadikan Siti Hawa, dikawinkan lah Nabi Adam awak, supaya Nabi Adam tenang. Ada juga tenang, malah bertambah lagi lah, bertambah. Nah, dinapakahi jadi dua asas sorangan kan, karena salah biar ada makan lah. Marah Tuhan, jadi Tuhan ini sifat pemaras, kan? Marah Tuhan, timbullah kasih sayang Tuhan kepada Nabi Adam. Tuhan nyatakan dirinya, itu kisahnya. Bijuhul ismi, ya Tuhan nyatakan dirinya, maka ini nah. Ini terjadinya dengan menjahirkan namanya, dengan menyatakan namanya Allah Allah. Dengan menyatakan namanya Allah di batin. Di sebelah kiri pulang di batin, di sebelah kiri ngaran batin, sini batin. Ini yang ketimpa kapan Nabi Adam Tuhan menampakkan dirinya, jangan menampakkan namanya Allah Allah di batin, di bawah susu pilih sini. Itu kalau Imam Ghazali mengatakan al-mautu bisya isar tahta sadriya. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Adam di batin, di bawah susu kiri sini. Hanya Nabi Adam tenang. Allah bizikrillahi tatmainnul, karena dalam Quran ini jar Tuhan.
ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Perhatikanlah jangan dengan mengingat Allah akan tentram hati-hati. Ini bukan kalbu, qulub beberapa hati. Jadi di sini hati dua, di sini hati dua, di sini hati dua, sini hati dua, sini hati dua, 5 kalau menurut nama tabar. Menurut nama tabar bisa diperpegangi. Ini contoh tadilah. Yang pertama Tuhan menyatakan dirinya, jangan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Adam di batin di bawah susu. Baru Nabi Adam tenang. Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim aja tolong. Apapun dibikin Tuhan oleh Nabi Ibrahim. Itulah Tuhan sebutannya. Nabi Ibrahim untuk mencari kebenaran yang bisa membuat hati tenang, pikiran tenang. Itu. Malas Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi Ibrahim. Allah di bawah susu kanan sini, hati juga di sini andakannya. Hanya sifat terbani karena Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhan, kalau benar tunjukkan kebesaranmu. Dia Al-Quran Allah berfirman, wahuz arba'atam minat tair, hai Ibrahim, beli 4 ekor burung. Berangkat Ibrahim nukar 4 ekor burung. Jadi bahari ada orang jual burung. Ini banyak orang jual burung. Itu di jalan-jalan banyak orang jual burung. Potong-potong ya, Ibrahim. Campurkan darahnya, dagingnya, tulangnya. Waja'al ala kulli jabal. Jadi jatuhan dalam Al-Quran letakkan ya, Ibrahim ke atas itu gunung. Kumpulkan oleh Ibrahim 4 ekor burung sudah hancur nih. Lagi Nabi Ibrahim, apa ini? Sampai Nabi Ibrahim ke tempat, panggil hai Ibrahim, paduhuna bahasa Al-Qurannya, panggillah itu burung. Gagak di Nabi Ibrahim, datang gagak berzikir gagak, la ilaha illallah Ibrahim khalil. Oh ini gagak yang tadi ini jenis. Nah ini tanda kebesaran Tuhan, nak mati bisa dihidupkan. Darahnya datang lagi, darah tadi berzikir dia nama Ibrahim, la ilaha illallah Ibrahim khalil. Hanya Nabi Ibrahim ta'awud. Jadi Nabi Ibrahim kalau berzikir arah batinnya ke sini, nah arah pendengaran batin. Ya, pendengaran ada, pendengaran jenak, pendengaran anyar, tenang. Nah kepada Nabi Musa, Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah di atas susu kiri. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya Allah kepada Nabi Isa di atas susu kanan. Tuhan nyatakan dirinya dengan menampakkan namanya kepada Nabi kita di tengah-tengah dada. Allah ta'atil Habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru bitami, itu ada di Atiba. Jadi di batu dikatakan Nabi dilahirkan malam Senin tanggal 12 awal. Lahir Nabi sujud. Aneh kan, bayi lahir bisa sujud. Sajidan kalau bahasa orang, syakiran Nabi bersyukur. Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, alhamdulillah aja Nabi kata. Hamidan, memuji-muji Tuhan. Kenapa aja Nabi kita sujud bersyukur memuji? Ada sahabat Tuhan yang lain, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya kepada Nabi kita dengan menampakkan namanya biwasis tadi di tengah-tengah dada. Jadi memancar pada diri Nabi 2 cahaya pada waktu itu. Pertama cahaya kerasulan atau cahaya kenabian. Yang kedua cahaya ilahiyah, cahaya dalam diri. Tahtajal arsun tarabau wasdibdara wasdadal kursi haibata wa qara wamta'alatis samawati anwa. Bergembira aras kursi. Kenapa sampai pancaran nur kerasulan ke aras ke kursi ini. Dan malaikat mengucapkan takbir lawan tahmid pada waktu itu saking gembiranya.
penuh dengan cahaya langit dan bumi. Wa ta'alatis sama ini kayak tulisan wa ta'alatis. Yang kan ditulis kan tidak percaya bagiannya, apalagi si Haji Soti. Kadang kayak itu aman tulis kan tahu, aku lihat di tulisannya aja. Salahkan jangan salahkan, aku salahkan tulisan saja. Nah, aku anak pera hidup ini Allah ada perlu itu ini. Bam ta'alatis sama waktu jam. Dengan cahayanya jadi bergembira alam semesta. Jadi binatang korso segar jadinya nih ya kan. Kemarau api kemarau 300 bahara di kilang itulah hancur juga kan, itulah kehebatan burung ababil turun pada waktu itu membunuh tentara Abraha dengan tentara Abraha dan gajah-gajahnya kan gitu. Aku ini mangga-mangga kan mau tadi bilang kita ke gunung makanya lucut tak kembali tadi. Iman tauhid mengajarkan wajib kita percaya dengan adanya Allah. Caranya isbatul wujudillah, tetapkan ada Allah. Menetapkannya di batin, terserah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, terserah aja. Yang orangnya batin, nyadanya sini. Kalau berkorban hati, kan cuma anak di batin di tempatnya di beberapa tempat kalau karena terbaca rekaman-rekaman atau rekaman-rekaman lah tulisan-tulisan hari ada 7 latifatul qalbi. Ini kadang mutabar, kalau kadang mutabar kada bisa diperbuat karena orang mengamalkan sampai ke 7 latif ini banyak nang kemasukan jin, banyak nang kada karuan penderan gila. Waktu aku dulu punton pemulaan aku di punton tahun 91 ada guru yang melajari itu latifatul qalbi ini mendapat di manakah tahu ya, aku ada di rekaman bahari itu nang kanam latifatul qalbi jasad ini terus sana. Akibat sebukan awak Allah. Lalu ada gambarnya aku melihat ini yang banyak. Ada orang bendera di pasung, waktu aku dipuntun di ujung mana tuh. Ada menyambat gurunya. Ini latifatul jasad ke-6 nih. Ke-7 latifatul nafsi. Ini akan tulisannya. Latifatul nafsi antakan di otak. Jadi jikirnya di otak. Itu yang bisa kada teguring panas. Itu akibatnya yang kadang-kadang pandai. Ini kadang mutabar. Ada bisa diperpegangi. Ini olahan aja. Jadi nang kadang mendalangi bujua ini hebat dulu. Padahal akibatnya bisa kemasukan juga. Akhirnya kada teguring. Akibat kada teguring mau penderan bila jadinya. Nang kedua banyak kalau ada dapat syafaat Nabi. Kenapa? Karena dirinya kada demono Nabi kan. Yang hebat kalau kada dapat syafaat Nabi. Mungkinkah orang mendapat rahmat tanpa dapat syafaat? Itu kada mungkin. Itu jalurnya syafaat baru kita mendapat rahmat. Nah baiklah sudah. Jadi inti daripada tauhid mengisbatkan adanya Allah, mengisbatkannya, menetapkannya di batin dan membenarkannya dengan yakin. Itu syarat yang tauhid. Kalau kada tetap terdinding lagi, batinnya tetap terdinding lagi. Artinya kada sempurna. Kalau tauhidannya kada sempurna, imannya terhadap Tuhan kada sempurna. Ini semacam
Nah, itu haji. Tadi sudah dijelaskan, Nabi lahir memancar cahayanya sampai ke segala penjuru. Pertama cahaya kerasulan, yang kedua cahaya ilah, ya berarti cahayanya ada dua, cahaya kerasulan, nah itu berhubungan dengan diri jasmani, cahaya ilah berhubungan dengan Tuhan, kan gitu nah. Baik, di dalam perawi adi, di dalam syair adiba pulang. Wabikas tanaro kaum ya ahlama huda bin nuri wal in'ami wal ibdali. Ini kalau orang baca di bak, ingat aja saya ini. Itu artinya dengan engkau. Siapa maksud engkau di Muhammad di sini? Dengan engkau. Kita disuruh berwasilah dengan ini yang maksud dengan engkau. Istana kau akan bercahaya diri. Kayak namang di akhirat Allah bercahaya di sini pada butak dunia. Di sana kan. Dan kita membicarakan kemarin tentang cahaya ya Allah. Dengan engkau maksudnya Muhammad di sini. Istana kau akan bercahaya. Alam ini alam jasmani dan alam rohani. Nah ini bulan purnama kena ya alama huda, ini tanda orang yang mendapat petunjuk. Kenapa? Coba lihat dalam surah Al-Fatah. Innaka surah Al-Fatah. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ini sama wabika lohinakani sama lah. Sesungguhnya engkau maksudnya Muhammad. Latahdi yang benar-benar. Latahdi yang benar-benar dalam petunjuk yang lurus. Kada bawa istilah Nabi kada lurus bakal bisa kada sampai kena naudzubillah min dzalik, kayak itu maksudnya. Lihat sambungan syairina. Dan engkau maksudnya hai Muhammad, orang dan engkau hai Muhammad akan bercahaya di alam. Pertama alam jasmani lawan alam kainannya kita kembali. Ini tanda orang dapat udah petunjuk. Binur dia orang puangan dengan nur sini nur apa arahnya. Karena kalimat pertama Muhammad, batin nur sini nur Muhammad. Nah itu. Nah dengan panah lawan isi gerak Nur Muhammad akan bercahaya jasmani rohani setelah kita menghadap Tuhan. Dan tanda kita dalam petunjuk yang lurus. Wal in'am kita mendapat nikmat di sana. Nah, disediakan Tuhan surga dan keindahannya lah. In'am ngarin itu. Wal ibdali kita mendapat kelebihan menjalani hari sesudah kiamat nyaman aja, mudah aja. Oleh karena itu di dalam Adiba juga dikatakan mungkin
sulusuhi yadkhuluna jannata bighairi hisab. Coba baca jadi bahari ada sini orang tuh kada update anak naik haji saban hari dibaca belum diberikan rawi-rawinya niat bahaji dasar ada berangkat haji saban hari mamakan mulut dibaca lawan rawi-rawinya kan meniat bahaji karena kada update dasar kan lawas kan diberangkatkan haji Allah meninggal orang Bapaknya harap ya dibani justru dan ada di batu sulusul ya dukhulul jannati bighairi hisab. 3 golongan umat Muhammad akhir zaman. Umat Nabi ini kan umat Nabi akhir zaman, umatnya umat akhir zaman juga. Kenapa dikatakan Nabi akhir zaman umat? Karena kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul sudah Nabi kita sampai kiamat kan. 3 golongan umat Muhammad yadkhulul jannata, mereka masuk surga bighairi hisab, jangan tanpa dihisabkan. Siapa mereka? Itu bilang yang masuk surga tanpa dihisabnya, menjalani titian syaratul mustaqim seperti kilat. Nengar seperti kilat menyala di sini sudah sampai ke sana kilat nyaranya. Kada nambah kayak akad untuk ada itu kada kilatnya. Siapa mereka itu? Nah kalau di dalam tafsirnya satu ar-rasikhuna bil ilmi, orang dalam ilmunya, orang dalam ilmunya. Kira-kira ilmu ini bertingkat juga kan, ilmu orang awam, ilmu orang hawas, ilmu orang hawas kan bertingkat juga. Nah, jadi ini maksud satu di antara 3 golongan ini, pertama-tama ar-rasikhuna bil ilmi, orang dalam ilmunya. Jadi orang dalam ilmunya contoh kayak ini. Nah, contoh karena aku diberikan contoh satu contoh aja supaya jangan mengambang ke lain. Ini contoh Nur Muhammad. Makanya aku tulis di dalam kitab Sampan Baharga ya Allah. Nah, ini orang dalam ilmu contohnya kayak Nur Muhammad. Ini kan 2 kalimat nih. Pertama Nur, ya Allah. Nur lah. Nur ini dia bila di bawahnya nih diganti alif jadi apa ya? Jadi api neraka. Diganti dengan alif narun kan api neraka ninja macam-macam ini. Ini aja sudah mengerti. Nur ini nah, ini maunya diganti dengan alif bacanya narun jadinya. Jadi penghuni neraka kan aneh. Ya kan kayak itu. Nah, anak tahu kesannya Isut ya. Tahu juga Isut. Jangan ambil ganti alif jadi neraka gitu tuh. Dia jangan berubah-ubah. Karena kita ingin menjadi ahli surga kayak itu. Jadi 2 kalimat Nur ini pertama Nur Nina. Nah kayak apa ini maksud dalam ilmunya. Baiklah. Ini agama ini ada logatan, ada syariatan, ada hakikiatan. Nur pada istilah logat, pada istilah bahasa, artinya cahaya. Jadi kalau orang matikan nur cahaya lah, ini ada dalam ilmunya. Ini kekanakan aja, nah daya nur artinya cahaya itu kekanakan. Seribu kali menyembah nur kalau kada ada kaitannya dengan Tuhan kada ada pahala. Nah ini yang dikatakan nur pada logat, pada bahasa. Nah, nata dalam matikan nur ismun asma'in nabi. Nur itu namanya salah nur ismun asma'i subhanahu. Nur itu ngaran Tuhan terdalam sedikit. Jadi mengatakan nur aja nih pahala kalau diartikan nur ngaran Tuhan itu. Nah
zikir sudah. Nah, kita dalam ada pahalanya sudah. Ingat nur cuma artikan nur ngaran Tuhan. Nah, jadi kita aja berdasar aja kalimatnya, menerjemahkannya itu namun apa ya Allah. Wa ijanu jirafil hakikati an-nur wa nurjat. Apabila dipandang pada hakikat, apabila dipandang sebenarnya bahwa nur itu orang dulu matakannya nurjat. Diri bagi Tuhan. Ini masalah tajalli nih. Tuhan masalah tajalli lah. Masalah Tuhan bertajalli, bernampak. Nabi tahu bahwa di Tuhan nur. Jadi jorang bahari di Tuhan itu nurjat jorang bahari. Cuma orang bahari menyambat aja kadang menjelaskan. Sekali dilajari umat bisul kayak ini masuk nurjat telah. Nurjatnya artinya nur diri bagi Tuhan. Nurjat ini dua kalimat, pertama nur, nah kedua jat. Nama nangan diambil jarum alif. Ambil ada hubungan dengan nama nur ajak lagi. Berarti jat ini kalimat tambahan, bid'ah olahan. Menurut Habib bid'ah aja. Bid'ah. Kita jangan menyalahkan biar aja. Malah kita bersyukur menjelaskan kita bahwa nur diri bagi Tuhan. Nabi tahu tapi Nabi diam. Nabi tahu tapi Nabi diam. Begitu Sayyidina Jabir datang, apa kata Jabir? Bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla asya. Qala ya Jabir innallaha qabla asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi nuri. Jabir bertanya, hai baginda Rasul, apa yang mula-mula Allah jadikan atau apa mula-mula yang ada sebelum ada sesuatu, sebelum ada langit dan bumi dan barang antara keduanya? Ini pertanyaan yang luar biasa. Apa kata Nabi? Wahai Jabir, yang mula-mula Allah jadikan atau mula-mula ada adalah Nur Muhammad, dan daripada Nur Jatnya dan engkau itu hai Jabir. Nabi katakan secara khusus kepada Jabir, karena Jabir bertanya, nah Jabir, engkau itu Nur Muhammad, nah Jabir itu ya. Ada kemana lagi keyakinan perasaan? Sudah zikir kan? Karena nur pada saat mengarang Tuhan. Kalau nur dibagi jat itu bukan zikir lagi, di atas pada zikir lagi itu. Itu nama malaikat kalau kau mencatat pahalanya tuh. Jadi Nabi tahu, Nabi dia begitu Sayyidina Jabir bertanya kepada Nabi kita, Nabi katakan bahwa mula-mula ada, mula-mula dijadikan adalah Nur Muhammad. Itu masalahnya masalah tajalli. Begitu Jabir bertanya kepada sekalinya Tuhan bertajalli. Dalam bertajalli bernampak. Kepada siapa sih bertajalli? Satu-satunya hanya kepada Muhammad. Bukan kepada Ahmad. Ahmad kena masih ada dunia. Ada Nabi Adam, ada sampai ada Nabi Isa di situ Tuhan berikan tahu akan lahir seorang Nabi bernama ada dalam Al-Quran Ahmadur Rasul ada. Nah ada dalam Al-Quran Muhammadun illara. Nah, itu pengambilan. Ini masalah hakikat, masalah syariat. Adanya Ahmad di alam sah. Jadi yang dalam ilmunya, nah ada dihisab nih. Menjalani setan tapi seperti kilat bercahaya pula orang dalam ilmunya. Nah artikan nur bukan nama diri. Nah nur diri. Masalahnya masalah tajalli. Tuhan menampak menyata kepada sapi, satu-satunya Tuhan bertajalli hanya kepadamu. Nah kayak itu aja. Simpun sudah, jadi guru sumpul simpun tuh lah. Jangan itu ini lagi, istilah bahasa Gus Sumpul, kalau hendak ada banyak gawian. Kalau hendak ada banyak gawian, tukah bini nam tukah. Bini saya Nur Muhammad ini mula-mula ada. Tukah bini nam.
riuh-riuh batang si bondan, ini bahasanya. Riuh-riuh batang si bondan, jauh-jauh mencari Tuhan, padahal diri ada di badan. Hari Abu. Nah, pantun kain kan jadi malam lu adalah orang mau ke depan lu tadi. Tidak ada kan. Riuh batang si bondan, jauh-jauh mencari Tuhan, padahal Tuhan ada di badan. Mantap. Ada Imam Bahari kan. Memangnya kalau kita bisa tapi selalu Tuhan, jelas sudah dalam butuhin kita kada berdaya upaya lagi. Kenapa kita harus dengan Nabi baru setelah Nabi diperintah lawan Tuhan bahwa sila lawan masih lawan Tuhan supaya istiqamah bersifat gamanu. Nah ini nang dalam ilmunya paham mereka. Ini nang kada dihisap kena. Nah itu nanti kalam jalan lisan seperti kilat. Tulis di website karena mati kada dapat lagi kan. Hanya aku keluarkan lawas sudah nak melakukan nyari ini aja kan. Yang kedua dari dalam ilmunya itu nyaman sabar. Jadi aku sabar. Kayak ini aku ini penggaringan sabar ya lah, dan aku sadar aja kayak apa ngurus kumpul. Aku benar kacit beliau di 3 malam kata kami kayak sakitnya tadi. Seminggu sekali cuci darah di bagian Banjar melakukan pesah ke rumah sakit Ulin. Nyampe 3 jam, aku sudah palak 79 wajar aja kalau sabar. Supaya mengingatkan kita jangan terlalu dunia, nggak bisa juga aja sudah. Kalau lagi aku mengatakan dunia, menurut takon dunia kemarin ada orang datang pengerempengan tenaga kerja. Ya pengurus gawe apa sebelum aku kan bisa memandangkan orang gawe yang baik. Zaman ini, nah, untung kalau kita ada rezeki, manfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada non diredo ini itu aja lagi. Yang kedua sabar. Innallaha ma'as-sabirin jatun. Jadi Tuhan memandahi dalam Quran itu dasar apa saja untuk kita supaya kita sabar menama. Lawan yang ketiga aredo. Terima ya padahal ada. Cuma berdoa mudahan tapi lapah menghadapi cobaan itu aja, jangan sampai nama mudaratkan itu aja lagi. Sadar mudahan sembuh supaya nang lagi umur 30 tahun tuh. Dalam kabulkan lahirkan sembilan wakil. Nah ini nang dalam ilmunya itu yang dikatakan susu ya dukuluna jannata bighairi ummatuhu khaira umat Muhammad sebaik-baik umat. Masuk surga paling luar umat Nabi Muhammad, baru umat-umat lain. Nabi pun masuk surga, Nabi kita baru nabi-nabi lain. Begitulah di dalam hadis. Nah jadi ilmu tauhid di sini katakan ilmu tauhid mengajarkan wajib percaya dengan adanya Allah. Adanya Allah di batin di situ. Jadi kaidahnya isbatul wujudillah, tetapkan ada Allah. Adanya di batin lah. Wa tahaqququ biyakin, dan membenarkannya dengan yakin bahwa ditetapkan ada yakin. Nah zikir nih ulang lagi nih, karena beberapa kali orang dari Banjar, orang dari Sampit menelpon aku nih. Nah aku ini kan kadang-kadang terlalu lancar juga dia aja. Karena umumnya bagi orang jalan hakikat pakai zikir hakikat gitu kan. Dan nama Tuhan dalam hakikat hanya nur aja nih. Ini ngaran Tuhan dalam hakikat nih. Ngaran Nabi dalam hakikat hanya Muhammad. Gitu. Satu aja, satu nama Tuhan, satu nama Nabi, satu diri Tuhan, satu diri Nabi, udah maksudnya. Ini
di alam sebelum ada alam semesta, di alam hakikat belum ada alam semesta nih. Nah sudah Tuhan jadikan langit dan bumi itu pun pada hakikat dari Muhammad. Tuhan ciptakan langit itu pada malaikat, kemudian Allah ciptakanlah manusia sebagai penghuni bumi, baru Tuhan berikan tahu namanya kepada manusia itu Nabi lah. Pada ketika itu Nabi kita di alam syariat, mulai dari Allah sampai seluruh jumlahnya 99 dan kayak itu ya Allah. Lalu dikatakan kesimpulannya jika ada tiga kesimpulannya. Pertama, zikir amarnya, zikir amarnya, zikir amni, zikir secara umum Allah nih. Ini umum nih. Tapi kalau meninggal pangkatnya kopral ya, maksudnya kopral. Nah, disuntik sudah. Kalau gitu disuntik. Bedah hijau aja nah kemudian yang kedua zikir khos. Enggak ya hak nih. Yang ketiga zikir hakikat. Ya nur nih. Nah kadang-kadang kecoplosan juga bagi orang jalan hakikat, jalan nur rahmat harus pakai zikir. Zikirnya anu dibatin jiwa, ini pun dibatin juga, ini pun dibatin juga. Nah, kenapa kalau itu dikatakan zikir jahir kadang-kadang salah? Karena ujar Nabi Abdul Zikri la ilaha illallah. Seabdul zikir yang kita ucapkan dengan lisan la ilaha illallah, kita jangan bertentangan hadis. Berarti Allah dibatin aja kan. Cocok dengan ilmu nahwu al-kalamu wal-labdul murakkabul mufidul bil. Yang dikatakan kalam harus bersusun. Satu kalimat bil bahasa Arab pula. Jadi men Allah ada kebenaran selama di hati. Dipadakan orang lain jika cuma orang itu kadang menjelaskan. Ini pakai kaidah nahwu tuh. Kalau ya Allah bersusun bertambah ya. Hanya mufid berfaedah bagi nak itu kan kali nahwu. Jadi dibatin Allah ini zikir jangan zikir umum. Nah kadang zikir khas ya hak. Allah ini ngaran Tuhan. Kemudian zikir hakikat ya nur an-nur itu ngaran Tuhan. Jadi zikir ini itu dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jani, oleh Syekh Abauddin An-Naqsamani, oleh para tarekat itu. Dan bentuknya amaliyah, tarekat itu amaliyah. Tarekat itu amaliyah ya, tarekat itu amaliyah, amalan dari kita. Ini mengambil Allahnya secara aman, secara umum. Nah kemudian zikir khas ini dilakukan oleh Halas, Abu Mansur Al-Halas namanya. Zikirnya ya hak. Bakulah sidin mengambilnya dikira khasnya khususnya, nah ya hak-haknya. Sampai hilang akal basariahnya, hilang akal kemanusiaan. Saking asiknya tuh nah. Ada sadar Halas. Apa aja Halas? Anal hak ya Halas tuh. Halas nih. Zikir Halas. Kada sadar anal hak. Aku Tuhan yang sebenarnya. Orang sama Jumat sidin di Mekarmah duduk pada bingung orang cari ajannya kada sembahyang Jumat pagi. Dari saking asiknya hilang akal bahasanya. Salah.
Kalau sembahyang pada waktu itu, kena hilang akal bahasa udah salah kadar. Karena asik tadinya lagi di waktu kan. Malas nih. Akhirnya ditakim, malas dibunuh oleh orang-orang syariat. Tapi dulu darahnya berterus la ilaha illallah Muhammadur. Nah, Syekh Abdul Qadir Jilani berkata, tandanya aku hidup masa itu siapapun yang ingin membunuh berhadapan dengan aku, Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena dilihatkan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa halas di tempat yang indah di dalam sor. Orang yang kasat lain pada orang awam. Lihatkan Tuhan halas di surga yang indah. Nah ini ngarannya zikir khos. Nah dalam amalkan ini sos ini ada sukses orang mutlak itu jangan zikirnya hakikat khosnya. Nah ketiga zikir hakikat. Jadi melakukan ini saya sama Ramadan. Zikirnya ya nur ya. Zikir hakikat apa zikir hakikat? Zikir sebenarnya karena ngaran Tuhan di hakikat hanya nur. Zikir hakikat. Zikir sebenarnya yang lain belum ada zikir lagi, belum ada nama lagi. Jadi tujuan hakikatnya untuk mendapatkan apa? Pertama untuk mendapatkan petrobannya. Limpahan dari zikir sayang Tuhan. Yang kedua untuk mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga untuk mendapatkan derajat. Dan terakhir untuk mendapatkan makom. Nah bisa kan aja orang jadi wali nih. Besarnya sabar lawan redo pulang. Ini sabar nih ngalihkan sabar. Apalagi anak milik enak tuntutan ini. Nah bisa kada sabar ya. Cara kita untuk mendapatkan kemuliaan lah. Jadi bagi kita terserah. Jadi orang menelpon ini kayak ini. Kayak babah aja udah bisa notim. Ya Allah ya Allah. Dari Banjar semalam dari Sampit lah ada di manakah? Boleh aja cocokkan kita. Nah, kita coba dulu makan jam malam syukur coba dulu. Nah, dikira misalnya 40 hari jangan diubah dulu coba gitu. Membantu pulang ganti dalam zikir ya 40 hari juga nya kada awal sekaligus. Benar kena zikir hakikat 40 hari aja. 40 hari jual lah. Lihat apa sih manfaatnya lawan diri kita. Nah, pasti terlihat oleh kita zikir yang bermanfaat dan lebih banyak manfaatnya itu. Nah apa berusaha bina lancar orang bina senang juga kan bisa juga waktu kita zikir hakikat yang lebih juga pokoknya dalam 3 mesti kita coba tahu manfaatnya nih. Manfaat yang ketiga tadi bilanya banyak manfaatnya dunia dan itu cocok dengan kita ya untuk kan ini zikir ya nur timbul ya Allah ya Allah. Karena itu semua anggaran Tuhan, semua anggaran Tuhan baik gitu aja. Kayak halas cocoknya ya hak-haknya. Kayak saya temannya nur saya Abdul Qadir ya Allah ya. Nah ini cocok. Karena agama ini banyak agama ini kan ada gampang yang wajib kita ketahui kan 4 aja. Taurat, Zabur, Injil, lain-lain lah. Isinya pun juga lain lah. Salah lah, ada salah. Nama Tuhan aja, jadi malu syukur. Ngaran Tuhan aja nih. Sebelum Nabi kita kan jina Allah ya Rahman Pak. Ya ahin, yasin, asba'u ta'ali sadjia. Sesuai lawan Nabi yang diangkat menjadi Nabi itu nah. Tapi kita nerima ngaran Tuhan ya Allah Rahman sampai 99 namanya dihijib ada ngaran Tuhan yang terdahulu sebelum Nabi kita ada itu lagi Sa'un Sa'ubin kata tapi hafal lagi aku hafal juga ini kan ya ini kata tapi hafal lagi ya Allah
kita kada perlukan memakai bahasa ngaran-ngaran Tuhan terdahulu, cuma masih ada di saipi-saipi itu nah amalan yang berhubungan ngaran Tuhan terdahulu lah. Nah, jadi di sini pulang semuanya lah. Ke-14, ilmu tauhid mengajarkan wajib percaya dengan adanya Rasulullah dan wajib pula mengikut apa yang disabdakan Rasulullah. Untuk menyempurnakan tauhid, maka cintai Allah dan Rasulnya dengan berzikir kepada Allah agar dicintai Allah, dan dengan berselawat kepada Nabi agar kita mendapat syafaat Nabi. Jadi mutahid lah mengajar kepada kita yang pertama untuk menetapkan adanya Allah, dan yang kedua untuk menyatakan adanya Rasulullah. Tadi kan sudah dijelaskan, wa bikastanal kaum, jangan engkau. Maksudnya dari Muhammad nih bercahaya alamnya, masuk alam jasmani lawan hani kena. Bin nurnya, jangan nur siapa? Nur Muhammad. Karena kapnya masuk di sini Muhammad. Paling kita akan mendapatkan imat. Paling ibda akan dapat kelebihan karena apa yang kita kerjakan kelihatan, kebaikan yang kita kerjakan ibdanya itu lebih dari itu pula. Jadi kita wajib menetapkan adanya Allah, menetapkannya adanya di hati. Hati sini ke hati sini ke hati sini ke hati sini, ada ngaran-ngarannya. Kemudian menetapkan adanya Rasul. Gimana menetapkan ada Rasul? Di perasaan kita bahwa diri Muhammad itu nama Nabi Muhammad itu diri Nabi di sini Muhammad Rasulullah, kan Muhammad Palangkaraya jangan kan pernah nih saya budi kan melangi aku jadi tempat di Mistalim betul Arifin di kebun sayur jalan Mawar. Karena asalnya gue disebut kirim salam terus menakukan karena anak muridnya lagi untuk pengajian dan kesana aku ada kenapa? Karena nggak di mana mendapat beliau tuh ini penjagaannya semisal nyalehan. Jadi mendengarkan itu dari banyak kutbi kata akhirnya gue sebutin ada pendapat pian boleh ya. Di sini aja di Masjid Alim di Bakti kan aku ke sini ada sudah sepakat kami jadi Masjid Alim betul Arifin diambilnya jam 9 aku seorang aja baginya di luar Oma datang ajudannya bah kalau saya banyakkan aduh seorang aja rompak lagi sudah kadang harap apa ini pertanyakan tadi oleh saya Budin kayak Pak Guru ya kesimpulannya puja guru apa pancari lah pancari kayak Pak Guru jar pancuri kita kan kada tahu di Palangkaraya kalau berselawat kada usah ke Madinah. Nah itu pertanyaannya ini jadi Syafuddin bertakun aku kalau berselawat kada usah ke Madinah. Nah harap kalau si pancuri ini ayah Pak Guru, aku berdasar Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan berselawat pun siapa? Tuhan dia berselawat kan Nabi di sini siapa orang itu lah? Muhammad nah di mana? Muhammad nah lahir di Mekah di Madinah makamnya kan kayak itu tuh. Jadi ini orang Banjar orang Palangkaraya memang salawat kita ini menurut Nabi kita inna sholatakum ma'rudatun alayya salawat kamu itu sampai oleh Nabi kepadaku limpahnya itu lawan kita nambah salawat lawan Nabi limpah rahmatnya limpah syafaat itu lawan kita nambah salawat ngarannya makanya jar al-Habib Sumpo dulu sekitar tahun 74 ya waktu hendak meninggalkan Martapura belang
nyawananya ambil selawat, nyawananya ambil selawat. Yang pertama seakan-akan Nabi ada di hadapan, walaupun kada terlihat oleh dua mata kepala kita mujasidin, atau seakan-akan kita ada di makam Rasulullah. Itu caranya orang berselawat bahari itu. Pilih aja mau asa di hadapan atau rasa di hadapan makam Rasulullah. Kejar arwah sumpul. Ditingkatakan sih dia pulang. Kalau ditingkatakan di dalam isim kapi. Nah, ini orang senjata mu'min, bisa kitab senjata mu'min. Itu karangan almarhum singkatirin ya. Tapi amalan-amalan aja itu termasuk sepi, dua isim kapi lain dua sepi. Jadi di dalam isim kapi nang lain. Ini bila kakak-anakan daun sampah, dia menukar tadi. Senjata mu'min, karena situ cukup untuk amalan-amalan. Di dalam isi wapi nanglahnya, ini anak-anak aja orang tak pernah baik. Wah ini jangan nyambat kekanakan anak-anak sahid nih kan. Mudah taskir, mudah dihinakan dengan kandaknya manusia ini nah, nah dimuliakan, diambung, istilah nah dianjong. Jujur juga kasihan anak kalau Madura kacong tadi. Kita kacong. Jadi hal-hal itu penting jadi zaman modern jangan disambat anak-anak lagi. Sambat ngarang jadi jangan mahal cukup punya. Nyawa ada lenang dan di dalam isu hati. Jibril ayam ini singkat-singkat aja. Jibril di sebelah kananku. Mikail ayasari, Mikail sebelah jadi Quran. Wa Muhammadun amin kalimat ini. Wa Muhammadun amami. Ganti nangnya, kalau menjelaskan kalimat wa Muhammadun binafsi, nah ganti ya rumah. Nah. Kalau Muhammadun amami, Muhammad di hadapanku, di depanku, ganti ujar almarhum Gusumpun dengan wa Muhammadun bi, apa sih artinya Muhammad ada pada diriku. Jadi kita ada hubungan di Nabi Muhammad, nah, ada hubungan. Jadi berselawat kita kenal sana, hubungan ada, limpahnya lah kita. Hubungannya jadi pulang penjara tak konakan pulang aku penjara sorry kah kalau berselawat kan usah dibuat sayyidina aja udah mati penjara kok kejar arwah ngurus manusia kusum bijak ini mari nagur kumpul enak suat belajaran kita pada ada silin hari nyawannya ambil selawat, ambil sembahyang, jangan kada dibuat sayyidina, tanda kita beradab lawan. Jadi aku alim Gusman kah alim Pansuri kah? Enggak, alim Gusman. Nah ini nampol kita, jadi kita disuruh meyakini adanya Allah dan disuruh juga meyakini adanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu ada hubungan lawan kita pada hakikat dengan mengenal sebenar-benar diri kita adalah daripada Muhammad nama Nabi Muhammad diri Nabi Muhammad diri Muhammad Rasulullah. Ya nak kaidina supaya jangan bingung kayak Nabi banyak benar. Ada satu aja bulan di atas langit. Malam itu malam bulan purnama. Silahkan sediakan ember berapa juta ember isi banyu. Di dalam itu ember ada bulan. Satu aja, tapi bisa jadi 1 juta ember. Ada di dalam itu bulan. Kenyataan bulan ada itu panggil ember. Kenyataan adanya Tuhan di batin, kenyataan adanya Muhammad itu di batin. Yakini rasakan. Ambil kesimpulan, yakini rasakan bahwa ini Muhammad nur di begitu maksudnya ini. Mujmahnya di sini simpulnya. Nah, pahamlah silakan kalau hendak berzikir pulang pilih ya di antara 3 zikir tadi
Nah, paling cepat untuk mendapatkan makam zikir hakikat pelang karena berhubungan dengan diri. Nah, kira-kira sampai di sini lah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan abdu ya kan saya di surat al-mustaqim surat al-ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allah alaihi wasallam jalla wa ala qilatan bil amri kulli hajirna fid dunya jabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar.